Apakah sebetulnya upahnya cukup? Riset ini menunjukkan pekerja bandara 80% menyatakan upahnya tidak cukup. Kami coba menghubungkan dengan riset Komite Hidup Layak pada tahun 2024 untuk kami eksplorasi lebih dalam kepada kawan-kawan buruh. Ketika upahnya tidak cukup, apa yang kawan-kawan lakukan? Tadi satu, nyelundupin barang gitu, yang punya potensi terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan. Kedua, pada akhirnya teman-teman pekerja di bandara menambah waktu kerjanya. Menambah waktu kerja itu cari kerja tambahan, habis pulang kerja, pagi kerja, pulang sore jadi eh, Gojek, dan yang lain-lain sama seperti teman-teman. Yang ketiga adalah berhutang gitu. Jadi berhutang bukan untuk kebutuhan yang tersier gitu. Jadi berhutang memang sepenuhnya untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup gitu. Jadi kebutuhan hidupnya memang ditopang pakai hutang. Kalau kami lihat frekuensinya, itu 1 bulan sekali. Jadi frekuensi berhutangnya itu bukan di 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Frekuensinya sangat rutin. Frekuensi berhutang itu 1 bulan sekali gitu. Cara menyelesaikan hutangnya seperti apa? Macam-macam tadi tuh. Nambah waktu kerja untuk bisa bayar cicilan. Sebagian upahnya juga tergerus untuk membayar hutang. Sampai pada titik itu, buruh bandara pada akhirnya terjerat skema finansialisasi gitu. Karena nggak ada jalan keluar, resign juga nggak mungkin gitu. Ketiga adalah jebakan-jebakan industri. Pertama ini terkait tanggung jawab negara. Lembaga sertifikasi, lembaga keterampilan yang modelnya swasta-swasta itu akan sangat banyak sekali kita kalau kita ngelihat di dalam industri penerbangan, sekolah aviasi, eh, macam-macam keterampilan yang ada di bandara itu orang untuk ikut sekolah keterampilan itu harus mengeluarkan uang bisa 30 sampai 50 juta. Kawan kami di Surabaya itu 50 juta, tahu-taunya ketika setelah selesai sekolah keterampilan dia harus hanya bisa disalurkan menjadi porter gitu dengan gaji upah yang harian gitu. Jadi upah rata-rata di bandara itu tidak menggunakan pendekatan upah minimum gitu. Jadi kalau istilah teman-teman itu adalah upah per flight. Kalau flightnya 10 dibayar 10. Berarti kalau lagi low season, flightnya 5 yang dibayar 5. Potensi untuk mendapatkan upah di bawah upah minimum itu semakin tinggi. Terutama di waktu-waktu di mana industrinya sedang low season gitu, kira-kira seperti itu.